Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jidna ilman warzuqna fahman. Bersyukur kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita dengan mengkaji buku dari filsafat hidup yang dikarang oleh Buya Hamka. Tibalah kita pada pembahasan subbab dari bagian bab 1 hidup, yaitu tentang memperhalus akal. Memperhalus akal ini bagian yang keenam. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang pertama, akal untuk manusia, menyusun kerja, akal, alamat, timbangan orang berakal, dan keenam ini memperhalus. Baiklah sahabat sekalian, Buya Hamka mengemukakan di sini bahwa tidak boleh dicukupkan akal itu hingga yang ada saja. Orang mempelajari ilmu mantik ialah untuk memperhalus timbangan akalnya. Bertambah tinggi timbangan akal itu, bertambah pula martabat seseorang di dalam pergaulan hidup. Jadi kita tidak boleh mencukupkan akal pada yang ada saja. Kita harus mencari dan berupaya mempelajari. Sebab makin tinggi timbangan akal seseorang, maka makin mulialah dia. Demikian katanya. Maka oleh ahli akal telah dibagi-bagi sebagai sebab kehalusan akal itu kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu kias, membandingkan sebab kepada pangkal sebab. Yang kedua menyelidiki bagian untuk menghukum semuanya. Dan yang ketiga menetapkan hukum pada sebagian karena terdapat bagian yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas 3 hal ini. Bagaimana kita memperhalus akal dengan memiliki dengan berpedoman kepada 3 hal ini. Yang pertama kias, yaitu perbandingan. Mencari dalil adanya sesuatu karena melihat bekasnya. Misalnya, pernah kejadian seorang amir diiringkan oleh pengiringnya di dalam suatu peperangan. Mereka terdesak oleh musuh, dan mereka berhenti. Berkatalah seorang pengiring, "Tuanku, lebih baik kita berangkat sekarang juga. Musuh telah dekat." "Apa sebab?" tanya amir itu. Padahal tidak tampak tanda-tanda musuh akan datang. Jawab pengiring itu, "Jangan bertanya dahulu. Mesti lekas kita berangkat. Kalau tidak, kita kena musuh susul." Mendengar itu, amir tersebut lekas memerintahkan bersiap cepat berangkat. Syukur mereka lekas meninggalkan tempat itu, karena tidak beberapa saat kemudian nampaklah dari jauh kuda-kuda musuh mengejar. Lalu amir itu bertanya, "Apa sebab engkau tahu?" "Tatkala hamba lihat binatang-binatang liar telah berlari ke dekat perhentian kita, padahal binatang liar itu selamanya hanya lari dari kita, tahulah saya bahwa ada yang ditakutinya, yaitu suatu bala tentara besar yang sedang mengejar. Kalau tidak, tidaklah binatang itu akan terkejut." Jadi seorang pengiring itu mengetahui adanya musuh karena dia melihat binatang-binatang di sekitarnya berlari berdekat dia. Artinya ada yang ditakuti oleh binatang itu, yaitu musuh besar, bala tentara. Yang Amir tadi tidak mengetahui. Jadi dia mengetahui hal itu dengan melihat tanda-tandanya. Di dalam hikayat orang tua-tua terdapat suatu cerita perumpamaan bahwa seekor singa mengajak seekor lembu. Nah, ini kisah yang lain lagi. Jadi seekor singa mengajak seekor lembu berziarah ke sarangnya karena dia bermaksud hendak menjamu tetamunya tadi, yaitu dengan bangkai seekor kambing. Demi setelah sampai ke dekat tempat itu, dilihat unggukan yang disediakan singa terlalu besar, tidak sepadan lagi dengan seekor kambing, melainkan sepadan dengan seekor lembu. Dia lalu mengundurkan diri. "Mengapa engkau mengundurkan diri?" tanya singa. "Saya lihat unggukan terlalu besar, jadi rupanya bukan kambing yang akan Tuhan hamba potong, tetapi yang lebih besar dari kambing." Demikian jawab lembu itu. Jadi si lembu tadi tahu bahwa kalau dia datang masuk ke dalam kandang itu, maka akan dia yang dipotong. Karena dengan melihat tumpukan yang disediakan oleh singa tadi tidak sepadan dengan kambing. Nah, menurut riwayat daripada Ibnul Juzi, ketika akan terjadi perang Badar, di tengah jalan telah ditangkap 2 orang laki-laki. Seorang orang Quraisy dan seorang lagi budak belian kepunyaan Akabah bin Abi Mu'idz. Orang Quraisy itu dapat meloloskan diri, tetapi budak itu tidak.
Seketika ditanyakan kepadanya beberapa banyak bilangan tentara Quraisy. Dia tidak mau menjawab, cuma dijawabnya saja bahwa tentara itu terlalu banyak dan kuat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, berapa ekor mereka memotong unta dalam sehari? Budak itu menjawab 10 ekor dalam sehari. Lalu sabda Rasulullah, kaum itu 1000 banyak, 1000 banyaknya, karena seekor unta makanan orang 100. Ketika Ahmad bin Tulun menjadi raja di Mesir, kelihatanlah olehnya seorang pemuda memikul sebuah peti, tapi dia gemetar memikulnya. Raja heran, apa sebab dia gemetar? Akan dikatakan lantaran peti itu berat, kepalanya tidak tertekan. Jadi bukan lantaran berat, sampai di muka orang banyak, dia tambah gemetar. Raja Ahmad bin Tulun memerintahkan menangkap pemuda itu dan membuka peti yang dipikulnya. Maka kedapatanlah isinya isinya yang menyebabkan pemuda itu gemetar, yaitu bangkai seorang perempuan muda yang mati dibunuh. Nah, itulah beberapa tanda-tanda yang diperoleh. Bagi orang-orang yang berakal, dia mengetahui selayaknya seorang memikul itu mungkin tidak harus gemetar, tapi kenapa dia gemetar, karena yang dibawanya. Demikian juga tadi Rasulullah pada perang Badar, dia tidak menanyakan berapa jumlahnya, tapi berapa jumlah unta yang dipotong oleh mereka. Nah, boleh juga diambil bukti adanya suatu karena menyalahi adat terbiasa. Nah, jadi selain itu, juga kita lihat ada yang menyalahi adat atau mengganjil dari yang mesti. Alkisah salah seorang di antara Qori yang bertuju adalah menjadi guru daripada anak-anak raja. Di antara muridnya ialah Al-Amin, anak Harun Al-Rasyid. Menurut kebiasaan, jika murid itu salah membaca suatu ayat, maka Al-Kisai mengetuk lantai dengan tongkatnya supaya bacaan itu diulang kembali. Pada suatu hari, sampailah bacaan Al-Amin pada ayat, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apa sebab kamu katakan perkara yang tidak kamu kerjakan? Tiba-tiba pula lantai diketuk oleh Al-Kisai dengan tongkatnya. Sebab itu maka diulang membaca sekali lagi oleh Al-Amin. Setelah selesai, diketuknya pula lantai. Sehingga sampai 3 kali dan tidak ditunjukkan di mana salahnya. Karena hormatnya kepada guru, tidaklah dia bertanya di tentang mana salahnya. Cuma sampai di hadapan Ayanda Baginda diceritakannya kejadian itu. Lalu dia bertanya, adakah Ayanda berjanji dengan guru yang tidak ditepati? Mendengar itu, insaflah Harun al-Rasyid bahwa memang pernah dia membuat suatu janji akan memberi anugerah kepada Al-Kisai, tetapi dia telah lupa. Lalu dipanggilnya Al-Kisai dan diberikannya anugerah menurut kadar besarannya. Jadi di sini dia seorang guru mengaji, mengajar anaknya mengaji. Rupanya dia pernah dijanjikan akan diberi sesuatu oleh raja. Dan kebiasaan si anak ini kalau dia misalnya salah dalam mengaji, dipukul lantainya, bukan ditegur, tapi dipukul sehingga dia mengulangi. Nah, tadi sampai kepada satu ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apa sebab kamu katakan perkara yang tidak kamu kerjakan? Si guru tadi menekuk lantai. Si murid karena dia patuh pada gurunya, dia tidak bertanya, dia hanya mengulang lagi. Setelah diulang, diketuk lagi. Diulang, diketuk lagi. Nah, sampai 3 kali dan dia tidak bertanya karena dia hormat pada guru. Cuma diberitahunya kepada ayah. Adakah yang tidak diberi? Baru ingat Harun al-Rasyid. Oh, ternyata ada, maka diberilah itu. Nah, itu ada hal yang menyalahi dari biasa. Nah, itu karena ada sesuatu, ada yang tak beres. Atau mengganjil daripada yang mesti. Sebagai pernah kejadian seorang lelaki memberitahu istrinya bahwa dia hendak membawa tetamu ke rumahnya besok. Istrinya telah bersedia. Ditumbuknya tepung akan pembuat roti. Besok paginya seketika akan memasak roti, didapatinya tepung itu bekas dijilat anjing. Sehingga malu dia menghidangkan kepada tetamu. Lalu dibawanya tepung itu ke pasar, hendak dipertukarkannya dengan beras yang belum ditumbuk. Seorang ahli akal yang hadir di sana berkata kepada temannya, kalau tidak ada sesuatu yang sebab yang penting, tidaklah perempuan itu akan suka mempertukarkan tepung yang telah halus dengan beras yang belum. Nah, jadi
Itu satu keganjilan. Jadi ada seorang yang mau datang tamu, dia mau bikin roti. Jadi beras itu ditumbuk, setelah ditumbuk rupanya eh, tepung tadi dijilat oleh anjing. Sehingga dia menurut dia tidak pantas diberikan kepada tamu. Maka dia berniat ke pasar untuk menukar dengan beras. Lalu orang-orang di pasar heran. Tidaklah mungkin seseorang mau menukar tepung dengan beras yang belum ditumbuk, katanya. Kalau tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini menurut timbangan akal orang yang berakal kan tahu kenapa. Tidak seharusnya itu. Nah, di dalam pepatah Melayu pun terdapat misal yang demikian, yaitu tentang kesukaan burung tempua. Burung tempua itu bersarang di pohon yang tinggi. Dia tidak akan suka bersarang di rendah. Kalau sekiranya di puncak pohon itu tidak ada musuhnya yang mengancam, misalnya ular yang suka mencuri telur atau laba yang diharapkan hirapnya, misalnya padi di sawah yang sedang masak, maka kalau tidak ada sebab bahaya atau laba di bawah, tidaklah tempua bersarang rendah. Di dalam pepatah selalu disebut kalau tidak berada-ada, tidak tempua bersarang rendah. Nenek moyang zaman dahulu, terutama di tempat yang kita ketahui, di Minangkabau, disuruh mengetahui hal yang serupa ini di dalam membuktikan suatu kesalahan. Ada pepatah sumpahnya, berjejak bak baki, bersurih bak sipasan, berbau bak embacang, tertangkap tangan, kecenderungan mata orang banyak, dan lain-lain. Itu yang pertama, yaitu kias ya. Jadi membandingkan sebab pada pangkal sebab. Jadi tidak, kalau ada berbeda dia dari kebiasaannya, itu berarti ada sesuatu yang ganjil. Yang kedua, menyelidiki bagian supaya dapat meletakkan hukum kepada seluruhnya. Misalnya sebagaimana yang pernah dihikayatkan oleh Al-Asma'i daripada Isa bin Umar, katanya pernah Abdul Jam Huzaifah datang menghadap kepada Muawiyah. Muawiyah telah memegang pemerintahan di negeri Syam. Ketika Abdul Jam hendak pergi, berkatalah Muawiyah, demi Allah, saya mengaku bahwa engkau memang ada mempunyai kelebihan, seorang mulia dan pantas menerima pemberian. Lagi ada juga hubungan kerabat dengan Nabi. Tapi oleh karena beberapa tanggungan kami yang berat, maka inilah yang saya berikan kepadamu, uang yang banyaknya 100.000 dirham. Terimalah dan beri maaflah saya jika pemberian itu sedikit. Maka uang itu pun diterima oleh Abdul Jam dengan rasa kurang senang. Seraya berkata di dalam hatinya, apalah yang hendak saya katakan kepadanya? Padahal Muawiyah seorang yang lebih jauh dari kampung halamannya, sehingga telah memindah kepadanya budi seperti orang Sam yang kesat itu. Demi tatkala Muawiyah telah mangkat dan naik anaknya Yazid menggantikannya, datang pula Abdul Jam menghadap. Lama dia berdiam di Sam menunggu titah. Pada suatu hari berkatalah Yazid kepadanya. Katanya, hai Abdul Jam, saya tahu kemuliaan engkau dan tahu pula perkariban engkau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayang, di balik hak yang mesti saya bayar kepada engkau, ada pula beberapa beban berat yang hendak saya pikul. Maka menurut keinginanku, engkau lah yang lebih utama akan memberi maaf kekurangan ini. Sebab itu, terimalah ini, 50.000 dirham, dan bawalah pulang. Lalu kataku dalam hatiku, anak yang masih muda belia, besar di negeri yang bukan negerinya, apakah kebaikan yang diharap daripadanya? Jadi pemberian itu berkurang dari bapaknya. Bapaknya ngasih 100, dia ngasih 50. Demi tatkala Abdullah bin Zubair mendakwakan dirinya menjadi khalifah Mekah, terlintaslah di pikirannya, inilah satu-satunya tinggal darah Quraisy yang sejati. Lalu saya berangkat ke Mekah, saya berdiam di sana beberapa hari lamanya. Pada suatu hari dipanggil aku menghadap dan katanya kepadaku, hai Abdul Jam, meskipun bagaimanalah agaknya jahilku, tidaklah sekali-kali aku jahil tentang kemuliaan atau perkariban dan hak engkau. Cuma saja terlalu berat pikulan yang tersandang di pundakku, dan pekerjaan yang tak sah, tak usah kau tanyakan panjang lebar, karena engkau sendiri lebih maklum. Pun demikian, tidaklah aku akan membiarkan perjalananmu ini kosong saja, dan maksud engkau tidak berhasil. Inilah ku beri kepadamu uang sebanyak 1.000 dirham. Ambillah uang ini untuk belanjamu. Uang itu ku ambil. Jadi setelah diberi uang itu, diambilnya segera, lalu
Dia melompat ke hadapannya dan saya pegang tangannya. Saya berkata, kata Abu Jalil, ya Amirul Mukminin, barang dipanjangkan Allah sebutan orang Quraisy untuk selama-lamanya, dan panjanglah hendaknya usiamu. Dengan hendaknya kami ditimpa bala, kalau sekiranya Tuhan meninggal. Demi Allah, selama Tuhan masih hidup, saya sungguh percaya bahwa kaum Quraisy akan masih tetap memegang kemuliaan. Baginda tercengang mendengar pujian saya itu. Lalu dia berkata, Allah memberi ganjaran kepadamu dengan baik. Demi Allah, perkataan yang begitu mulia tidak pernah engkau ucapkan di hadapan Muawiyah sendiri. Padahal 100.000 dirham engkau diberinya. Lalu jawab Abdul Jalil tadi, benarlah demikian, ya Amirul Mukminin. Itulah sebab perkataan demikian ucapkan di hadapan Tuhan. Karena melihat pemberian Muawiyah, kemudian pemberian Yazid, dan paling akhir pemberian Tuhan, timbullah keyakinan saya bahwa jika Tuhan mati kelak, tidak ada yang akan mengatur dan mengepalai pekerjaan orang banyak, kecuali babi liar semua, dalam dan pahit. Jawab Abdul Jan. Jadi di sini dia mengemukakan eh, hal yang berbalik karena sebelumnya diberi banyak, diberi sedikit. Jadi dia mengatakan itu sebenarnya untuk mengejek sebenarnya. Pertama dia dapat 100.000 dan 1.000. Dan 1.000 dia memuji. Kenapa dia memuji terlalu banyak? Sebenarnya dia bukan memuji, dia mengejek. Ya. Nah, baik, yang ketiga perbandingan, yaitu menetapkan hukum pada satu bagian karena bertemu sebabnya menyerupai dengan yang ada pada bagian yang lain. Ialah sebagai pepatah setengah budiman berkata, kalau ada orang yang suka sekali membuka aib orang lain di hadapannya, tandanya dia suka pula membuka aibmu di hadapan orang lain. Orang yang suka memaparkan kesalahan seseorang di hadapan engkau, tandanya kesalahan engkau dipaparkannya pula di hadapan orang lain. Jadi kalau ada orang yang suka membuka aib orang lain di hadapan kita, maka di belakang kita, aib kita yang akan dibukanya. Nah, begitulah kira-kira. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, suatu perkara yang sulit hendaklah diambil iktibar akhirnya daripada awalnya. Pepatah Melayu, kusut di ujung tali, pilihlah di pangkal tali. Natijah ialah buah mukaddimah, suatu sebab datang dari musabab. Konklusi adalah hasil dari premier. Di dalam surat Sayyidina Ali kepada Haris Al-Hamdani tersebut demikian, ambil iktibarlah dunia yang tinggal dengan dunia yang telah lampau. Persambungkanlah ujung dengan pangkal. Janganlah engkau termasuk dalam golongan yang tidak mempan kepadanya, kepada pengajaran, melainkan dengan pukulan yang sakit. Di dalam memang pepatah orang tua-tua telah bertemu hikayat bagaimana memandang ujung dengan pangkal itu. Pada suatu hari, sang kancil lewat di hadapan gua. Ini satu kisah. Depan gua tempat seekor singa yang telah tua, yang tidak kuat lagi mencari makan. Hanya menunggu mangsanya dengan mempergunakan segenap kecerdikannya. Demi setelah kelihatan oleh singa tua itu sang kancil berjalan, tidak beberapa jauh dari pintu guanya, lalu dengan mulut manis dia berkata, silakan masuk ke dalam teratak burukku, wahai Tuan Syekh Alim di Rimba. Janganlah segan-segan dan malu-malu. Nah, dengan sudut mata yang tajam, sang kancil melihat ke pintu gua sambil tersenyum. Silakan masuk, jangan segan-segan, ya Syekh, ujar singa pula. Terima kasih banyak-banyak, segala titah patik junjung. Daulat tuanku, Raja Rimba. Harap diampun, adalah dapat patik masuk, junjung duli. Melainkan patik akan segera pergi. Apakah sebab demikian? Tanya singa tua itu. Sebab patik lihat di muka pintu istana terlalu amat banyak jejak orang-orang yang masuk ke dalam, tetapi tidak sebuah jejak yang menghadap keluar. Selamat tinggal tuanku. Nah, jadi dia paham betul bahwa sebenarnya dia menyuruh masuk, dia lihat ternyata banyak jejak masuk, tidak ada jejak keluar. Artinya orang yang masuk semua dimakannya. Jadi itulah mempertimbang memperhalus akal itu ada yang pertama dengan kias, yaitu membandingkan sebab dengan pangkal sebab. Yang kedua menyelidiki bagian untuk menghukum semuanya. Kalau sebagian gini, maka semuanya juga begitu. Yang ketiga menetapkan hukum pada sebagian karena terdapat bagian lain. Tadi sudah dicontohkan oleh dengan bagus sekali
Mudah-mudahan kita bisa tangkap apa yang dijelaskan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.